tidak terganggu. Kalau dia udah 1 tahun tidak terganggu, ya rezekinya banyak gitu ya. Maka ketika hari raya Idul Adha maka wajib untuk bisa mengeluarkan hewan kurban. Bahkan di dalam kitab Targhib wa Tarhib dijelaskan man sa'adata barang siapa, misalnya kayak saya Kang Ali ya biasa-biasa saja ayeuna besok kan tidak tahu. Pas nanti misalnya kan nanti Idul Adha tanggal 27 ya, 27 28. Tanggal 26 teh Kang Ali 27 teh Kang Ali teh tahu-tahu ada yang transfer weh. Jojo ada yang ngasih weh. Dibuka teh. Alhamdulillah tuh amin ya teh dua-duanya. Alhamdulillah jeung amin ya. Kok ada ya uang transferan gitu. Dicek teh ada 50 juta. Nah, itu teh kita sudah mendapatkan keberkahan harta pada hari tasyrik. Maka dia wajib hukumnya harus dikeluarin untuk berkurban. Gitu. Kalau mungkin sekolah yang punya 85 juta mungkin yang punya 85 gram tiada yang sayanya karena uang dingin eta mah atau emas dingin gitu kan. Saya sih Mas Jawa ya, Mas Ruyat itu cuma tapi nggak laku gitu saya mah. Nah jadi kalau nanti mansa ada barang siapa nanti pas hari tasyrik, hari raya Idul Adha dan hari tasyrik langsung ada keberkahan harta. Dari mana sumbernya teh? Ternyata mampu untuk membeli 1 ekor domba, 1 ekor sapi, maka hukumnya dia wajib untuk berkurban. Itu harus paham dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama terhadap penjelasan bagaimana ketika kita mau berkurban. Terus yang berikutnya adalah, Pak, kalau saya nggak kebeli onta, nggak kebeli sapi, nggak kebeli domba, gimana? Kan gitu loh. Sebetulnya kata wanhar di situ Kang Ali artinya berkurban itu memotong onta. Gitu Al-Qur'an itu. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu li rabbika kepada Rabbmu wanhar dan berkurban memotong gitu ya. Wanhar. Itu rujukannya sebetulnya spesifikasinya kalau wanhar itu memotong onta. Karena di Mekah Timur Tengah. Kalau di kita mah di sini nggak ada onta, gitu. Kita aja nerangin onta-onta untuk kurban juga belum merasakan daging onta teh kumaha, gitu. Nanti saya juga nanya ke jamaah yang sudah di Mekah di Madinah, Ibu ke Mekah di Madinah pernah teh nggak ada daging onta? Tuh di itu ge. Maka saya balikan deh, ayo mereka itu deh. Mun aya nu kitu derek mi HP meuli daging onta gitu. Kan kayak gitu. Itu kan lumrah sekarang banyak kan ketika hari raya Idul Adha kita enggak kebeli onta ya 70 juta 80 kan. Sapi 60 jutaan apalagi hari raya pasti naik harganya. Domba 4 juta kalau kelas A, mungkin ada kelas B-nya 3 juta. Aduh, boro-boro untuk berkurban Pak Ustadz, saya teh enggak ada uang. Harus cerdas. Bagaimana mensiasati pas hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, walaupun kita tidak bisa untuk menyembelih onta, sapi dan domba atau embe, maka kejarlah bagaimana kita bisa mendapatkan pahala kurban. Yang dikejar pahalanya. Bagaimana caranya? Kan pahala kurban itu artinya yang diterima itu bukan darahnya tapi ketaatannya. Makanya berkurban dari asal kata qoroba yuqorribu kurbanan, artinya tambah dekat dengan Allah. Makanya kejar pahalanya. Pahala kurban bagaimana? Lamun onta teu kabeli, sapi teu kabeli, domba teu kabeli, beberapa pendapat ulama mencit hayam. Mencit hayam. Itu diniatin memotong ayam itu untuk mendapatkan pahala kurban. Pahala yang dikejar. Bukan begini, orang geus mencit ayam geus kurban, bukan. Mengejar pahala kurban. Cuma triknya beda Kang Ali. Kalau seandainya kita mau berkurban domba, sapi gitu ya, yang ilahar di Indonesia kan suka di lapangan gitu ya, sapi jajar tilu misalkan atau 4.
domba misalkan ada 7-10 kan dijajarin mau dipotong atas nama ini. Tah norek Kang Ali norek kurban hayam mah ulah dibawa ka lapang dicangcang ulah. Cukup di rumah. Cukup di rumah dipotong. Bismillah nih pas hari raya Idul Adha teh. Pas hari tasrik da urang mah teu beuli onta, teu beuli sapi, teu beuli domba. Bismillah we ya Allah gitu kan. Diniatin untuk kurban tapi niatnya lillahi ta'ala untuk berkurban motong ayam gitu, maka pahala kurban dapat. Pertanyaan jamaah kemarin nanya, Pak Ustadz lamun motong ayam diniatin pahala kurban bisa dapat, eta geus dipotong daging ayamnya dibagikan henteu. Nah, eta kan gitu. Kurban domba dibagiin, sapi dibagi, tai ayam kumaha dibagikan henteu kan gitu. Nya dibagikeun ngan cuma eta mah ulah direcah ka man bikeun we ka ustad tah mah cukup dong kumaha lamun dioper ku sorangan mah eta mah lain kurban mayoran eta mah diimah sakeluarga. Nah itu artinya bukan menjadi hukum syariah bahwa itu teh menjadi sah ya udah beres kita berkurban, tetapi itu mah pahala kurban yang kita kejar gitu maksudnya gitu. Nah itu Kang Ali untuk kajian sepintas tentang masalah kurban. Udah jam 9 kurang 18. Kita akan masuk sekarang ke kajian kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ambil satu fasa dalam kitab Wasiatul Mustafa itu tentang saya juga hilap lagi ya, orang yang bermanfaat. Nah, sekarang adalah paslun fisidki wasodakoh. Pasalnya Kang Ali yaitu tentang masalah fisidki. Fisidki ini tentang kejujuran, wasodakoh dan sidkoh. Nah ini pasal berikutnya dalam kitab Wasiatul Mustafa. Paslun ini satu pasal fisidki yaitu tentang masalah kejujuran. Keberhasilan seseorang sampai muncak kesuksesan, kemuliaan adalah salah satu syarat modal utama adalah kejujuran. Siapa yang telah berhasil mendapatkan predikat kemuliaan dari kejujuran itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu, salah satu adalah Nabi Muhammad jujur. Itulah yang luar biasa. Makanya sifat jujur ini harus menjadi akhlak, menjadi sifat bagi seorang muslim menjadi istiqomah. Itu kejujuran. Makanya misalkan ada istilah kayak gini kali, kejujuran itu mahal. Suka kayak gitu kan zaman sekarang. Yang kedua adalah kejujuran ini akan memberikan sebuah katakanlah mindset bagi semua manusia kepada orang itu. Karena apa? Ketika seseorang sifat jujur katakanlah dijaga keistiqomahan, maka jamaah manusia yang lain akan memberikan sebuah nilai plus selamanya kepada orang itu. Itulah kejujuran. Yang berikutnya adalah ketika berbicara masalah kejujuran, konsepnya ada dalam kitab Wasiatul Mustafa itu sampai kapanpun tidak ada batasnya. Walaupun dalam kondisi sangat-sangat pahit, sangat-sangat katakanlah kita terancam. Karena apa? Kejujuran ini nantinya pada perjalanan kehidupan kita akan diuji. Itulah kejujuran. Makanya bagi seorang muslim itu kejujuran itu wajib untuk dijaga. Dalam satu keterangan bahwa hendaklah kamu bersikap jujur, jangan sampai kebalikannya. Sifat kebalikan daripada sifat jujur itu adalah al-kadzib, artinya apa? Pembohong. Kalau kamu mempunyai sifat pembohong, ini terus katakanlah sifat bohong ini dianggap sepele, maka kebiasaan ngebohong ini terus-menerus akan dilaksanakan, akan dijalankan, akan dilakukan. Maka ketika ada pemikiran seperti itu dilakukan, maka nanti akan menjadi kebiasaan. Terus mindset orang kepada diri kita, pasti mindset kita akan menjadi tanda petik kurang baik di pandangan manusia. Nah, apa ngomong nate? Pembohong, tukang bohong. Artinya apa? Orang sulit untuk bisa mempercayai kepada dia.
Nah, kenapa kitab ini memberikan sebuah penjelasan satu pasal tentang masalah kejujuran? Karena tadi kejujuran untuk saat ini sangat-sangat mahal, gitu loh. Orang katakanlah menganggap sepele karena gini, dalam konteks usaha saja misalkan tidak sedikit saya sering mendengar seperti ini. Nu jujur gini hese, eta gini tukang ngabohong gini hese kamu nu jujur. Gitulah. Nah, ini sering terjadi hal seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa kejujuran ini merugikan. Orang berkata jujur, satu, tadi saya sudah sampaikan, dalam satu waktu kita akan diuji. Kalau jujur saya celaka ya nanti. Kalau jujur saya gini ya. Kalau jujur kayak gini, ditutupi we. Nah ini, maka pada akhirnya kita akan kebuka. Nah, ini mudah-mudahan seorang pendakwah di Bandung yang terkenal, yang notabene orangnya kalem, ya. Saya sempat baca dari penjelasan dia ya, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar atau disebut dengan Agim. Kita kan bukan menyampaikan kondisi dia, tapi dia yang menyampaikan. Jadi kita bisalah untuk disampaikan. Jadi ambil hikmah. Saya ke Darut Tauhid itu hampir 2 kali atau 3 kali lah. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan di perusahaan kalau ada kegiatan keagamaan memanggil pembicara, narasumber, penceramah, ya diamanahin lah untuk keluar, sehingga kiai-kiai nasional mungkin hampir 90% mah sudah silaturahim lah, udah ngobrol. Jainuddin MJ lah, terus Agim lah, terus Kiai Haji Arifin Ilham lah, Mama Dedeh lah, Solmed lah, Habib, ya banyak lah nggak kehitung yang jadi artis-artis ustadz sudah ketemu, termasuk Roma Irama juga sudah gitu kan. Semua sering ngobrol sebelum kita, ya kan ngobrol dulu, disambut dulu lah ya. Yang di TV-TV ya hampir mayoritas yang terkenal sudah semua lah, udah dipanggil ke sini lah, ke Indorama itu. Ya, ke Agim itu ngobrol, bahkan kesederhanaannya, tawadunya, pesantren segitu besarnya luar biasa. Kang Ali pesantrennya itu divisi ini. Makanya ketika saya ke sana suratnya sama. Ketika masuk divisi, saya kan langsung aja kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, itu aja suratnya dari kita. Ternyata datang ke sana suratnya tahu kemana. Ini udah beberapa minggu nggak ada balasan. Ya udah kita meeting kan, yaudah mending kesana aja, kita susul Bandung kok dekat, Gegar Kalong, datang ke sana nelusuri surat. Bapak suratnya ke divisi mana? Yang nggak tahu, emang divisinya beda-beda. Iya, ada divisi dakwah, divisi yatim piatu, banyak banget divisinya, termasuk pembuatan buku, percetakan, luas Pak. Oh gitu ya. Tapi mau divisi dakwah waktu itu masih luar biasanya beliau. Itu sampai seminggu kalau nggak salah, kalau diterima semua gitu kan, hampir 1000 lebih panggilan itu. Makanya dia nyaranin kalau bisa, kalau manggil itu jangan sekupnya sekup daerah, sekupnya kabupaten saja. Jadi satu titik di mana gitu. Oh gitu. Saya pas datang ngobrol-ngobrol, ya alhamdulillah dengan pendekatan akhirnya dia bisa untuk meluangkan waktu untuk ngisi. Makanya kita ngobrol, dia sampaikan, ya dia sampaikan apa adanya, bagusnya beliau, jujurnya beliau, begini, termasuk basically beliau, gitu. Ketawaduannya luar biasa. Nah pada satu saat di dalam makalah dia menyampaikan ada kunjungan dari duta dari Timur Tengah mau ke Darut Tauhid. Udah informasi kan bahwa nanti ada dari Timur Tengah seorang syekh gitu kan. Besok mau datang 2 hari, beliau itu nggak bisa tidur Pak. Panas dingin gimana, gelisah, tiap malam tuh gelisah. Sampai istrinya Uminin itu, kenapa gelisah banget? Saya gelisah banget. Kenapa gelisah? Besok mau kedatangan dari Timur Tengah. Kan nggak bisa bahasa Arab gitu. Nggak bisa bahasa Arab, gimana ya, mau
ngomongnya tuh. Pasti kan beliau pasti pakai bahasa Arab. Iya, itu buat gelisah beliau. Pasti kan komunikasi ini kan kayak gitu. Kata istrinya kan soleha juga istrinya. Kata istrinya, kenapa gelisah? Ya, akan suka menyampaikan kejujuran. Ya, kalau tidak bisa, tidak apa. Ya cukup aja. Tidak bisa, selesai. Jujur apa adanya, jangan sampai mengaku bisa tapi tidak bisa. Kalau untuk menjawab itu banyak santri-santri. Kan santri banyak yang lebih fasih. Oh iya ya, akhirnya kan santri yang paling pintar bahasa Arabnya dipanggil untuk jadi juru bicara kan. Akhirnya apa? Oh, alhamdulillah punya istri ngingetin itu Pak. Jujur tuh Pak, tidak jujur itu nggak bisa tidur Pak, gelisah gitu tuh Pak, kecil kan. Akhirnya apa, besok datang panggil santrinya gini, tolong nanti bantu pas beres datang, ahlan wa sahlan oleh santrinya, amalnya ya naam bisa naam gitu. Pas gitu pas datang Pak, ahlan wa sahlan wilujeng sumping itu yang disangka-sangka panas dingin, gini gitu, karena nggak bisa takutnya gimana gitu, itu langsung datang, langsung subhanallah, langsung meluk beliau, gitu. Subhanallah, karena yang tahu yang pintar bicara juru bicaranya kan, disampaikan oleh juru bicaranya, ada keterbatasan bahasa Arab, nanti juru bicaranya sama saya, dipeluk Pak, dipeluknya apa? Nggak bisa bahasa Arab aja, ya pesantren skill gede, apalagi kalau bisa bahasa Arab. Itu dengan kejujuran, ternyata di balik kejujuran ada makna yang tersimpan, itu pujaan dari Allah, apa kemuliaan dari Allah diberikan pada orang yang jujur gitu Pak. Makanya sekarang mah jujur aja kayak gitu. Makanya ketika sering kalau di televisi di mana gitu kan, silakan mau bertanya silahkan. Kalau bisa pertanyaannya yang berat gitu, jangan yang ringan gitu. Karena semakin berat pertanyaan, semakin mudah ngejawab. Ngejawabnya apa? Tidak bisa, selesai. Itulah nilai kejujuran. Kan mengaku daripada saya bisa dari terbebani. Ya udah agak nih. Makanya itu yang sering saya pakai di jiplak. Ayo yang nanya yang berat-berat aja. Jangan yang ringan. Kayak Kang Ali kan pertanyaan ringan. Tak bisa dijawab begitu, melamun berat tuh bingung sebetulnya. Jadi itu kejawab saya nggak bisa. Itu lebih aman. Nah jadi gitu Kang Ali, untuk kita Wasiatul Mustafa menekankan tentang bagaimana kita menerapkan sistem kejujuran, karena kejujuran yang kita akan yang dijalankan ada satu ketenangan, ada satu kenyamanan, tidak akan gelisah, ditambah lagi kemuliaan akan diberikan kepada orang yang jujur. Ketika Allah memuliakan pada yang jujur, makhluk-makhluknya akan memuliakan. Itu saja Kang Ali untuk penjelasan kita Wasiatul Mustafa. Silakan pada penanya, ada waktu 5 menit ya. Ya, terima kasih.